Ngari-ngari sedap. AHY semakin menjadi ancaman bagi Nasdem. Kalau melihat dari pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, di koalisi perubahan sebenarnya hanya Demokrat doang yang menginginkan AHY jadi cawapres Anies. Sisanya tidak. PKS misalnya, beberapa kali menyodorkan kadernya Aher untuk jadi pendamping Anies. Cuma karena Aher ini tidak potensial, PKS tidak terlalu ngotot memperjuangkan dia jadi cawapres. Presiden PKS Ahmad Sayhu kemudian berusaha menduetkan Anies dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun sayangnya, wacana ini ditolak mentah-mentah oleh mantan ketua MK itu. Mahfud MD beralasan kalau dirinya yang jadi cawapres Anies bisa gagal jadi capres. Karena bisa saja Partai Demokrat ngambek, lalu menarik dukungan terhadap ex-gubernur DKI tersebut. Padahal untuk bisa mengusung capres, mesti mendapatkan suara sah nasional minimal 25% atau kursi di DPR minimal 20%. Celakanya, meskipun perolehan kursi DPR Nasdem dan PKS sudah digabungkan, masih juga tidak memenuhi syarat 20%. Mau tidak mau, harus berkoalisi dengan Partai Demokrat supaya memenuhi syarat. Sementara, Ketua DPP PKS Mardani Alisera pernah mengatakan, dia sangat ingin melihat Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilpres tahun 2024. Karena Sandi merupakan sosok yang mampu untuk mendampingi Anies. Banyak suara menduetkan Anies dengan Sandi. Kalau itu terwujud, saya sujud syukur. Demikian tutur politisi penggagas gerakan 2019 ganti presiden itu. Jadi kenapa PKS menyodorkan nama Aher, Mahfud dan Sandiaga Uno ini? Karena mereka nggak setuju AHY yang dampingi Anies. Begitupun dengan Nasdem, malah sibuk mengusulkan Hovifah, Yeni Wahid, dan Andika Perkasa sebagai cawapres Anies. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi pun secara terang-terangan mengatakan tidak setuju AHY jadi cawapres Anies. Alasannya, karena koalisi perubahan perlu kekuatan lain agar Anies bisa menang. Mas Anies punya kelebihan. Mas AHY jelas anak muda di sini. Kita mau nambah kekuatan. Kekuatan dari kekuatan kultur, sosial kultural. Namanya Nahdlatul Ulama. Maka ini cawapres Anies harus direpresentasikan di sini, yakni mesti tokoh NU. Demikian ujar politisi yang kerap disapa Gus Coy itu. Ada benarnya juga sih pernyataan mantan kader PKB tersebut. Jika cawapres Anies AHY, maka yang akan mendukung ex-gubernur 212 itu hanya 3 partai di koalisi perubahan beserta para pendukungnya. Sedangkan jika cawapres Anies merupakan tokoh NU, sudah bisa dipastikan Anies akan dapat tambahan suara yang cukup besar, yakni dari kalangan Nahdliyin. Ketika dia dapat tambahan suara, maka peluangnya untuk menang semakin terbuka lebar. Tapi pertanyaannya di sini, apakah AHY mau tiket cawapres Anies diberikan kepada tokoh NU? Tidak, Ferguson. Karena tujuan utamanya mau jadi cawapres itu bukan untuk menang, melainkan untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di 2 pemilu terakhir perolehan suara Partai Demokrat terus turun. Dari yang awalnya mendapat 20,40% pada pemilu tahun 2009, turun menjadi 10,19% pada pemilu tahun 2014.
dan turun lagi menjadi 7,77% pada pemilu tahun 2019. Artinya, kalau AHY nggak berbuat sesuatu yang luar biasa untuk partainya, bisa-bisa perolehan suara Partai Demokrat di bawah 4% pada pemilu tahun 2024 mendatang, alias nggak lolos ke parlemen. Nah, supaya perolehan suara Partai Demokrat tidak turun lagi, maka caranya adalah dengan mendapatkan kotel efek. Dan efek ekor jas ini hanya bisa didapatkan kalau AHY jadi cawapres. Lagian juga, kalau AHY mau jadi wapres beneran, tentu yang dia kejar bukan jadi cawapres Anies, tapi jadi cawapres Ganjar atau Prabowo. Pasalnya elektabilitas kedua orang itu lebih tinggi dibandingkan Anies, sehingga peluangnya untuk menang juga lebih besar. Sekarang AHY terlihat semakin agresif mendekati Anies, meskipun ditolak oleh PKS dan Nasdem, seperti saat Anies berangkat haji diantaranya. Begitupun ketika penggagas patung getah getih tersebut pulang dari Tanah Suci, dijemput oleh AHY. Padahal Anies tiba di tanah air tengah malam loh. Gak membuat semangat AHY kendor untuk menyambutnya. Demi untuk satu hal, tiket cawapres. Tidak hanya itu, puja-puji juga sering dilontarkan oleh AHY kepada Anies. Seperti ia pernah mengatakan, Anies merupakan sosok leader dan superstar. Anies akan membimbing koalisi perubahan ke arah kemenangan dan lain-lain. Terakhir, AHY menggelar pidato politik yang menawarkan 14 agenda strategis perubahan, yang artinya, ini loh, kami sudah punya konsep untuk bahan kampanye pilpres nanti. Jadi segeralah tunjuk saya jadi cawapres Anies. Dan jelas apa yang dilakukan oleh AHY, yang semakin ngotot mau jadi cawapres Anies ini merupakan ancaman yang nyata bagi Nasdem. Pertanyaannya, kenapa jadi ancaman nyata? Karena kalau dia tidak ditunjuk jadi cawapres Anies, pasti AHY akan sakit hati banget. Lantaran pengorbanannya sudah banyak, dan ujung-ujungnya Partai Demokrat meninggalkan koalisi perubahan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Ferry Patli. Bagaimana menurut Anda?